Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah dengan NIM J1B1200038 dari Program Studi Gizi Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman khususnya di wilayah pesisir. Nah, terkait faktor risiko kejadian stunting atau gagal tumbuh di wilayah pesisir. Nah, terkait masalah kesehatan masyarakat pesisir ini merupakan rendahnya status kesehatan masyarakat sehingga memunculkan serangkaian dampak yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia. Nah, sehingga generasi yang tidak tercukupi kebutuhan akan gizinya sehingga mengalami kondisi fisik dan psikis yang kurang. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa orang yang dikatakan sehat itu adalah ketika kebutuhan akan psikologis, biologis, sosial, dan spiritualnya terpenuhi. Jika kebutuhan akan psikologis, sosial, dan spiritualnya tidak terpenuhi, berarti bisa jadi orang tersebut dikatakan tidak sehat dan normal. Jadi, daerah pesisir ini merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki masalah khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Nah, apa saja masalah utamanya? Salah satunya adalah sanitasi. Jadi, sanitasi yang buruk terhadap lingkungan masyarakat pesisir itu akan memicu atau menimbulkan suatu rangkaian penyakit infeksi, contohnya seperti diare. Terus apa penyebabnya sehingga lingkungan suatu masyarakat pesisir itu tercemar? Nah, penyebabnya adalah seperti pembuangan air besar, nah seperti kotoran manusia atau hewan, pembuangan air seni secara sembarangan, atau pembuangan sisa-sisa air cucian. Jadi dari serangkaian masalah tersebut sehingga terjadi adanya kontaminasi. Jadi selain dari masalah sanitasi ini, maka akan timbul suatu pertanyaan, kok bisa sih masyarakat pesisir ini kebutuhan akan gizinya tidak terpenuhi, padahal wilayah pesisir ini cukup berpotensi akan seperti yang pertama nelayan dan petani. Nah, jadi begini teman-teman, memang pada umumnya bahan makanan dari keluarga masyarakat pesisir ini dari hasil perikanan dan pertanian setempat. Bahkan bisa dikatakan bahan makanan dari masyarakat pesisir ini terbilang cukup, kandungan gizinya itu terbilang tinggi. Nah, jadi begini teman-teman, memang pada umumnya bahan makanan dari keluarga masyarakat pesisir ini dari hasil perikanan dan pertanian setempat. Bahkan bisa dikatakan bahan makanan dari masyarakat pesisir ini terbilang cukup, kandungan gizinya itu terbilang tinggi, seperti ikan, banyak akan kandungan proteinnya dan sayur-sayuran. Bahkan kebanyakan masyarakat pesisir itu pola makannya sangat teratur, seperti makan pagi, makan siang, dan makan malam. Bahkan lauk pauknya itu untuk makanan pokoknya seperti beras, singkong, dan umbi-umbian. Nah, untuk pauknya seperti ikan dan sayur-sayuran lainnya. Itu kan sangat kandungan akan gizinya itu sangat tinggi ya, seperti karbohidrat dari beras, singkong, dan jagung. Nah, untuk protein dari ikan dan serat dari sayur-sayuran. Nah, jadi sebenarnya letak permasalahannya itu ada di mana? Nah, begini teman-teman, sebenarnya letak permasalahannya itu terletak pada proses pengolahan makanan tersebut. Nah, contohnya seperti ketika kita memasak ikan. Nah, ketika kita memasak ikan, ketika kita menambahkan asam yang terlalu banyak, maka otomatis secara tidak langsung kandungan gizi protein pada ikan tersebut akan hilang. Nah, apa yang akan kita dapat? Yang akan kita dapat hanya rasa dari makanan tersebut, tetapi manfaat dari makanan tersebut hilang dan kita tidak mendapatkannya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa selain dari asam ini, yang kedua adalah penambahan garam yang beriodium untuk menambahkan cita rasa dari makanan tersebut. Nah, seperti ketika kita mengelola atau memproses suatu masakan,
Nah, ketika kita memasukkan garam pada makanan ketika pada saat mendidih, maka otomatis masakan tersebut yang kita dapat hanya rasa seperti pada asam tersebut, tetapi manfaatnya akan hilang. Karena ketika makanan pada proses pada saat proses mendidih, maka bisa jadi kandungan yodium pada garam ini akan hilang. Jadi begini, baiknya itu ketika kita memasukkan garam itu pada saat masakan itu telah masak atau akan disajikan. Jadi bukan hanya rasa yang kita dapat, akan tetapi manfaat untuk masalah kekurangan gizi masyarakat pesisir ini. Sebenarnya akar permasalahan dari masalah gizi ini yang pertama itu kemiskinan. Nah, untuk yang kedua rendahnya pendidikan, dan untuk yang ketiga itu pengetahuan serta ketersediaan pangan yang memadai. Penyebab utama dari permasalahan gizi ini dikarenakan karena konsumsi zat gizi yang tidak adekuat serta adanya penyakit infeksi akibat sanitasi lingkungan yang buruk. Jadi pada umumnya masalah gizi pada masyarakat pesisir itu terjadi sejak lahir diakibatkan karena kurangnya pemberian ASI serta kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat. Nah, tadi kan saya sudah memberikan sedikit gambaran mengenai wilayah pesisir atau permasalahannya di wilayah pesisir tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada tahap faktor risiko kejadian stunting di wilayah pesisir. Nah, sebelum masuk, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gizi. Jadi, gizi ini merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Nah, jika kualitas sumber daya meningkat, maka produktivitas kerja akan juga meningkat. Jadi, masalah gizi pada anak secara garis besar merupakan dampak dari ketidakseimbangan antara asupan dan keluarnya zat gizi. Nah, atau nutritional imbalance. Jadi teman-teman, sebenarnya stunting ini sudah dimulai sejak sebelum kelahiran, yang diakibatkan ibu hamil yang mengalami gizi buruk, pola makan dan kualitas makanan yang buruk, dan sering mengalami sakit. Jadi hasil reaksi penyesuaian akibat kekurangan gizi jadi akan terlihat pada usia dewasa, di mana bentuk tubuh yang pendek, rendahnya kemampuan kognitif atau kecerdasan. Jadi teman-teman, memang keadaan geografis di daerah pesisir memiliki perbedaan dengan daerah daratan dan pegunungan, karena ketersediaan pangan yang berbeda berpengaruh terhadap konsumsi pangan, sehingga asupan zat gizi akan tidak maksimal dan dapat berpengaruh terhadap status gizi masyarakat, khususnya pada anak balita. Jadi keadaan geografis di daerah pesisir memiliki perbedaan dengan daerah daratan dan pegunungan. Sekarang kita masuk pada faktor penyebab stunting. Jadi untuk faktor penyebab stunting ini, yang pertama adalah rendahnya berat badan bayi ketika lahir. Jadi berat janin ini mencerminkan hasil perkembangan dalam kandungan pada kecukupan nutrisi saat dilahirkan. Karena bayi dikatakan memiliki berat lahir rendah atau BBLR apabila memiliki berat badan kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kg atau di bawah 1,5 kg. Jadi dengan kondisi bayi yang memiliki berat lahir rendah, kemungkinan akan mengalami masalah kesehatan dan memiliki kecenderungan untuk menjadi stunting. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi berat badan rendah pada bayi ialah status gizi buruk pada sang ibu sebelum maupun selama kehamilan. Nah, selain itu, postur tubuh ibu hamil yang pendek di bawah rata-rata atau maternal stunting juga bisa membuat pertumbuhan janin di dalam kandungan jadi terhambat dan terus berlanjut sampai kelahiran. Untuk faktor yang kedua adalah kurangnya kebersihan lingkungan yang menyebabkan anak terkontaminasi bakteri. Faktor yang keempat adalah melewatkan imunisasi bisa mengalami infeksi berulang pada anak. Nah,
Stunting sendiri bisa diartikan sebagai pertumbuhan yang terlambat akibat gizi buruk maupun terjadinya infeksi berulang. Jadi, sedangkan manfaat imunisasi ini adalah untuk menstimulasi sistem imun dalam membentuk antibodi yang dapat mengurangi anak dari resiko infeksi. Nah, jadi di mana peran imunisasi ini memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian stunting. Nah, apabila sedari kecil mereka melewatkan jadwal imunisasi, maka ketika akan terkena penyakit, ia pun mengalami perubahan seperti tidak nafsu makan. Nah, ketika kebutuhan zat gizi anak tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar akan menghambat pertumbuhan dan kecerdasannya yang mengakibatkan stunting. Faktor yang kelima adalah tidak mendapatkan ASI eksklusif sehingga menyebabkan malnutrisi pada anak. Jadi, tentunya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama akan memberikan perlindungan terhadap infeksi gastrointestinal dan berkaitan dengan stunting. Jadi, infeksi tersebut dapat menyebabkan malnutrisi yang parah. Jadi, malnutrisi ini merupakan kondisi di mana tubuh tidak menerima asupan gizi yang cukup. Jadi, sementara jika sang anak tidak mendapatkan ASI sejak dilahirkan, ia akan kekurangan gizi maupun sistem kekebalan dan pada akhirnya menyebabkan stunting. Nah, sedangkan ASI merupakan asupan nutrisi dari sumber protein berkualitas, baik yang dapat memenuhi 3/4 kebutuhan protein pada bayi usia 6-12 bulan. Mungkin itu saja edukasi yang dapat saya berikan mengenai faktor risiko kejadian stunting atau gagal tumbuh di wilayah pesisir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi maupun teman-teman yang menonton video ini. Baik, jika ada salah kata mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri video ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.